Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahana khamsatan khasira khamsatan, man istakhaffa bil ulama khasira din, wa man istakhaffa bil umara." يا نفس طيبي باللقاء عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنوار لاحت لنا يا طيبة مدى نقول فيك قد حل الرسول وكلنا يرجو وصول لمحمد نبينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Takmir Masjid yang kami hormati, marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, diteruskan dengan pengajian atau rutinitas kita Rabu pagi, yaitu coffee morning. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam, marilah kita selalu limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan, memberikan tauladan, uswatun hasanah, sehingga pada detik ini, hari ini, kita masih bisa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana khamsatan khasira khamsatan. Man istakhaffa bil ulama khasira ad-din. Wa man istakhaffa bil umara khasira ad-dunya. Wa man istakhaffa bil jiran khasira al-manafi'. Wa man istakhaffa bil aqriba khasira al-mawaddah. Wa man istakhaffa bi ahli khasira dhibal ma'isyah." Man ahana khamsatan khasira khamsatan. Nabi bersabda, barang siapa yang suka menghina, suka meremehkan orang, suka mencaci orang lain, aidzallah, yakni menghina, merendahkan orang lain, khamsatan, kepada 5 golongan, minan nas, dari golongan manusia, khasira khamsatan. Maka orang yang suka menghina, meremehkan orang lain, khasira khamsatan, maka dia akan kerugian, akan rugi dengan 5 perkara. Orang yang suka menghina, merendahkan 5 golongan akan merugi, akan kerugian 5 perkara. Ay ahlaka khamsata umurin, yakni dia akan merasa rusak, khamsata umurin, 5 perkara. Jadi orang yang suka merendahkan orang lain akan mendapatkan kerugian. Merendahkan 5 golongan akan mendapat kerugian 5 perkara. Yang pertama, man istakhaffa bil ulama. Barang siapa yang suka meremehkan, mengolok-olok atau menghina bil ulama, seorang ulama. Gambarannya orang yang meremehkan ulama atau menghina ulama atau mengolok-olok seorang ulama, bi an taraka ta'zimahu, dengan meninggalkan penghormatan terhadap para ulama. Dengan ulama sudah tidak hormat, dengan ulama sudah tidak menjunjung tinggi derajatnya. Maka kita sering mendengar, tentunya yang kita sering dengar adalah di media,
seorang ustaz menghina ustaz yang lain. Maka seseorang yang suka menghina, jangan kita terus ikut membela yang suka menghina, karena kita pro dengan yang menghina. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Dia yang menghina mendapatkan kerugiannya sendiri. Dengan meninggalkan penghormatan terhadap ulama. Ulama selalu dihina, ulama dikecilkan peranannya. Memang seorang ulama biasanya yang tidak suka adalah ulama yang lain. Maka Imam Ghazali mengatakan ulama itu ada dua. Ada ulama su', ada ulama khair. Ya, ini yang suka menghina meremehkan ulama yang lain adalah ulama yang su', ulama yang buruk. Ilmunya digunakan untuk merendahkan yang lain, karena merasa sudah pintar, sudah punya ilmu, ilmunya digunakan untuk merendahkan ulama yang lain. Maka seorang yang dikatakan ulama su' adalah termasuk ulama yang merendahkan ulama yang lain. Maka pasti yang suka merendahkan akan kerugian, akan rusak. Maka harus kita selalu menjaga, selalu menghormati kepada para ulama. Yang suka meremehkan ulama, maka dia akan kerugian khosiratin. Dia akan rugi ad-dina, tentang agama. Jadi dia beragama akan merasa kerugian di dalam bab agama. Karena ulama fa'innahu ma'dinus syariah atau ma'danus syariah. Karena sesungguhnya para ulama adalah sumbernya syariat. Tanpa ulama kita tidak mengerti apa-apa tentang syariat. Tanpa ulama kita tidak akan bisa menjadi orang yang melaksanakan ibadah dengan baik, dengan benar. Maka orang yang menghina ulama pasti tidak mau apa yang dikatakan ulama, pasti tidak mau menuruti atau tidak mau taat yang dikatakan ulama. Maka pasti akan kerugian tentang agamanya. Maka harus kita junjung tinggi peranan ulama, karena yang menghantarkan kita, kebahagiaan kita di dunia sampai nanti di akhirat adalah para ulama. Karena ulama mengganti para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, pewaris
penulis para nabi. Jadi yang kita ikuti harus ulama yang benar-benar menjaga keteladanan, menjaga ilmunya, menjaga akhlaknya, yang harus kita anut, yang harus kita taati. Yang kedua, waman istakhaffa bil umara khasirat dunya. Barang siapa yang meremehkan para pejabat pemerintahan, yang suka menghina pemerintah yang sah, ay al-muluk, yakni raja. Kalau dulu pemimpin negara adalah raja, kalau sekarang presiden. Yang suka meremehkan atau menghina pemerintah, khasirat dunya, maka dia akan kerugian tentang dunia. Yang paling sering kita temui perangkat kita yang paling bawah, yaitu RT. Seperti contoh RT, kalau kita suka meremehkan atau suka mencaci atau suka menghina RT paling tidak, maka kita akan kesulitan untuk mengurus sesuatu, surat menyurat, semuanya pasti akan kesulitan kalau kita tidak menghargai seorang RT atau RW atau kelurahan. Kalau kita caci, kita hina habis-habisan, kita akan kerugian sendiri. Semuanya pasti akan serba sulit di dalam mengurus sesuatu yang kita butuhkan. Li'annahum, karena sesungguhnya umara, pemerintah, alladzina yurattibuna umurad dunya wa zimamuha bi aydihim, karena para pemerintah itu adalah yang mengatur tentang urusan dunia, yang mengatur naik turunnya urusan dunia atau urusan harta benda. Kalau yang sekarang urusan dolar, yang selalu meneliti, yang selalu mengawasi adalah pemerintah. Maka kita harus selalu menjaga akhlak kita, menjunjung tinggi peranannya, agar kita tidak kerugian tentang urusan dunia. Kita akan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia kalau kita bisa menjaga lisan kita untuk selalu berkata baik, menjaga akhlak kita selalu berbuat baik. Wazimahu bi aidihi, karena kendalinya dunia ini adalah atas kekuasaan pemerintah umara. Semua yang memberikan kemudahan tentang
urusan dunia adalah para pemerintah, para pejabat, para perangkat yang mengurusi semua keperluan-keperluan masalah dunia. Yang mengendalikan semua urusan dunia adalah pemerintah. Maka kita tidak boleh mencaci atau menghina pemerintah seperti yang telah kita banyak mendengar di media-media yang kontra dengan pemerintah. Kemudian yang ketiga, wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi', yang suka menghina, meremehkan atau merendahkan tetangga. Ini yang sering kita selalu bergaul dengan tetangga, karena kita hidupnya bertetangga. Kita harus menjaga akhlak kita kepada tetangga. Ay al-mujawirina fil masakin min jami'il jihati, yakni tetangga yang selalu mendampingi di dalam rumah kita, tempat kita tinggal, min jami'il jihati, dari semua arah. Kita butuh apa-apa, kita pasti bertanya kepada tetangga. Tidak bisa kita meninggalkan tetangga, karena kita hidup bertetangga, bersosial. Maka kita tidak boleh menghina atau meremehkan tetangga. Mungkin tetangga kita yang lebih tidak begitu berjasa, kita meremehkan. Tetangga kita yang tidak atau kurang mampu, kita tidak hargai. Maka kalau kita suka menghina atau meremehkan tetangga, maka khasirul manafi, dia akan kerugian manfaat seorang tetangga, kebaikan seorang tetangga. Maka kita harus selalu berdampingan, saling membutuhkan, saling memberikan, saling berbuat baik. Ay al-khairati allati yatawassalu biha ilal matlub, yaitu kita akan kerugian tentang kebaikan-kebaikan tetangga, karena tetangga adalah yang bisa menyambung, yang bisa apa yang kita butuhkan bisa terpenuhi karena ada tetangga yang baik. Maka harus kita jaga hubungan kita kepada tetangga. Kalau nggak mau tetangga, ya jangan hidup di perkampungan, hidup di hutan dan ada tetangga. Maka harus kita selalu mengedepankan akhlak yang baik, perkataan yang baik, agar kita tidak kerugian manfaat-manfaat atau kebaikan-kebaikan tetangga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Walladzi nafsi biyadihi, demi
jiwaku yang berada dalam genggaman Allah. La yu'minu abdun. Tadi Rasulullah bersumpah, la yu'minu abdun, tidaklah sempurna iman seseorang, iman seorang hamba, hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi, sehingga dia mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita ingin orang lain baik kepada kita, maka kita harus juga baik kepada tetangga. Ini adalah kecintaan kita kepada tetangga seperti kecintaan kita pada diri sendiri. Yaitu kalau kita tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Karena seorang hamba tidak akan sempurna imannya selama dia belum bisa mencintai seorang tetangga sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan, karena waktu sudah setengah jam. Mungkin lain waktu kita sambung, kita teruskan kembali. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, selalu menghormati para ulama, menghormati para pemerintah, dan menghargai tetangga kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang rugi di dunia, lebih nanti rugi di akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik, kekuatan kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan anjuran Rasulullah SAW. Ya Rabbal Alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.